Shalom, salam kamu spesial. Saya senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Dan malam ini saya akan mengangkat satu topik yang saya beri judul terkini. Ustadz Agustan alami sakratul maut. Orang Kristen, Kristus telah mengalahkan maut. Kadrun modar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat satu video dengan yang saya ambil dari channel Hati yang Gembira, yang memang dia ambil dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Nah, di situ dengan jelas ditunjukkan, bahkan dengan jelas ada kata-kata dari, kalau tidak salah itu istrinya Agustan yang di sebelah, yang berkata bahwa Ustadz Agustan berulang-ulang mengalami sakratul maut, ya, dan dia sangat-sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita lihat di dalam atau istilah sakratul maut, saya melihat dari majalah atau berita online Republika. Di situ dikatakan sakratul maut adalah kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut. Jadi ini satu situasi, kondisi yang menyakitkan, penuh dengan penderitaan, ya, menjelang seorang mati. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan videonya. Allah Akbar. Dah tenang, dah ya, dah dimatiin ya, udah, emosinya harus ini dong suami, nggak ada. Sakit kayak, apalagi kalau malam itu kayak mau sakaratul maut, takut. Yeah. Batuk, asalnya batuk-batuk terus, udah gitu pas terlentang itu kayak mau sakaratul maut, aku udah deg-degan. Kalau malam ya seperti itu. Yang kemarin malam ya? Ya, kemarin. Saya videoin sih sebenarnya. Ada videonya? Ada sekilas sih tapi videonya. Oh, ini tadi malam ini? Kemarin malam. Kemarin malam. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi sudah lemes ya kayak gini nih. Iya, habis batuk-batuknya tuh soalnya. Bapak Ibu saudara, setelah kita menyaksikan potongan-potongan video tersebut, kita melihat bagaimana Ustadz Agustan begitu ketakutan, ya. Bahkan di video itu dia menangis, ya, ketakutan, dan kelihatan sekali dia pucat, ya. Saya percaya bahwa kondisi ini tidak baik buat Ustadz Agustan. Karena itu mari kita berdoa. Nanti di akhir dari video ini kita akan berdoa. Tetapi mari kita akan lihat dari kebenaran firman Allah, apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi orang Kristen secara khusus menghadapi maut, ya, menghadapi kematian yang bisa terjadi kapan saja atas kehidupan kita. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan kita lompat ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelannya dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan dengan jelas berbicara kepada kita tentang
kematian atau maut itu sendiri yang sangat ditakuti oleh semua manusia, siapapun saya dan saudara. Tetapi yang luar biasa dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa belajar ada dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Di atas dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa akan ada manusia menghadapi atau mengenakan yang dapat binasa. Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi buat manusia adalah kematian. Memang dimulai dengan kematian rohani. Waktu Adam dan Hawa menyangkal Tuhan, mereka mati secara rohani. Tetapi kematian itu juga berlanjut kepada kematian secara jasmani. Dan apabila mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami kematian secara rohani. Tetapi mari kita kembali kepada apa yang ingin saya bicarakan. Yaitu kita harus tahu sebagai orang Kristen dan juga saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Kematian yang paling ditakuti oleh manusia, oleh umat manusia, semua manusia, Kristus sudah mengalahkan. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 itu lebih jelas lagi. Di situ Wahyu pasal 1 ayat 17 18 yang ditulis oleh Rasul Yohanes, di situ dikatakan, ketika aku melihat Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kemenangan Kristus terjadi oleh karena Kristus, seperti video saya yang lain, bahwa Kristus yang adalah Allah telah rela menjadi manusia, menjelma menjadi manusia untuk mati. Tujuan dari kematian atau kematian Kristus itu bukan kematian yang sia-sia. Tujuan utama dari kematian Kristus adalah mengalahkan maut atau mengalahkan kematian yang ditakuti oleh manusia. Karena hanya Kristus yang dapat mengalahkan. Dan dia dengan jelas berkata bahwa aku hidup sampai selama-lamanya, bahkan yang luar biasa. Kita bersuka cita sebagai orang percaya bahwa Kristus Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya saya dan saudara sebagai orang Kristen atau saudara yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau dapat berbangga karena Kristus memegang kunci maut. Kunci maut, kunci kematian. Ya, kematian yang ditakuti oleh semua manusia, Kristus sudah pegang itu. Sehingga kita dapat memperoleh keyakinan yang luar biasa. Kalau Kristus tidak bangkit, seperti firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya semua sia-sialah kepercayaan kita. Tapi kita bersyukur karena Kristus bangkit, dia sudah menang, dia hidup selama-lamanya, maka dia menjamin bahwa saya dan saudara akan memiliki hidup yang kekal. Yang kedua yang kita bisa belajar, orang percaya tidak perlu takut maut karena ada jaminan hidup yang kekal. Sejak Kristus bangkit, tadi kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, maka maut telah ditelannya. Kita mengenakan apa di sini? Ya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang akan binasa, dihukum oleh karena dosa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa yang dapat binasa mengenakan yang tidak binasa. Siapakah yang tidak binasa? Yaitu Kristus sendiri. Ya, kalau kita di dalam bagian lain dari firman Tuhan dikatakan bahwa kita mengenakan Kristus. Waktu kita mengenakan Kristus, maka saya dan saudara telah mengalahkan maut. Ya, maut sudah ditelannya. Nah, ini suatu jaminan yang luar biasa. Bahkan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25-26, di situ Alkitab mengatakan, Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau akan hal ini.
Di sini dengan jelas Yesus berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Ada banyak pemimpin agama, ada banyak nabi, ya, ada banyak rasul yang sudah mati dan tidak pernah bangkit lagi. Hanya Kristus yang mati dan bangkit. Ini luar biasa karena Kristus bicara sebelum dia bangkit. Ya, artinya dia tahu bahwa dia memang akan mati, tapi dia akan bangkit kembali. Karena dia berkuasa, dia adalah Allah itu sendiri. Dia mampu untuk melakukan itu. Dia mampu untuk bangkit dari kematian. Dan dia berjanji satu janji yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama apapun, oleh nabi apapun. Yaitu dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini satu janji yang luar biasa. Satu kebenaran yang dalam. Satu janji firman Tuhan yang dahsyat buat kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah mendengar pendeta Dr. Octavianus pernah membuat semacam perbandingan, ya, yaitu saya dan saudara ada dua jenis kehidupan, ya, atau saya dapat katakan dua jenis kematian, ya. Orang-orang yang tidak percaya, ya, mereka akan hidup, mereka akan mati secara jasmani. Kemudian yang ketiga, mereka akan mati dalam kekekalan, dalam neraka yang kekal. Jadi kalau tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami itu. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama, kita hidup. Yang kedua, kita memang mati secara jasmani. Karena memang hukuman dari dosa, dampak dari dosa, maksud saya dampak dari dosa adalah semua manusia akan mati. Ya, tetapi yang luar biasa bahwa kita akan bangkit dan memiliki satu kehidupan yang kekal. Kita tidak akan mengalami kematian dua kali, yaitu kematian jasmani dan juga kematian dalam penghukuman yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang punya jaminan ini, bahwa dia mengalahkan maut. Saya mendengar kesaksian ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang waktu menghadapi kematian, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus memberi jaminan bahwa kita akan bangkit. Kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan malam ini, buka hatimu. Buka hatimu untuk percaya kepada dia, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Karena waktu engkau memiliki Kristus, engkau memiliki kepastian kehidupan yang kekal. Waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Ini satu jaminan yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kembali kepada apa yang saya rindukan, atau kita semua orang percaya, orang Kristen, dan juga saudara-saudara Muslim rindukan, yaitu buat Ustadz Agustan yang sudah mengalami sakratul maut dan kelihatannya belum baik. Mari kita akan berdoa buat Ustadz Agustan supaya Tuhan dapat menolong dia, ya, Tuhan dapat menyembuhkan dia, dan teristimewa dia boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berjanji bahwa kalau kami yang percaya kepada Engkau, kami akan menikmati kemenangan yang Engkau berikan. Karena Engkau telah mengalahkan maut. Kami tidak perlu takut lagi. Dan teristimewa malam ini kami berdoa buat Ustadz Agustan. Tuhan datangi dia. Jamah dia. Jamah hatinya. Jamah pikirannya. Buka hatinya. Supaya dia boleh percaya kepada Engkau. Sehingga dia memiliki kepastian kehidupan yang kekal. Nyatakan mujizat buat Ustadz Agustan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu. Berkati dia. Berkati dia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hatimu dan percaya kepada dia. Dan kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Karena subscribe itu gratis Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan lupa memberi komentar yang membangun. Jangan lupa untuk tekan lonceng supaya setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan saya percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara waktu engkau menyaksikan video ini. Shalom.